Di sebuah kawasan sunyi di Bukit Tinggi, berdiri sebuah rumah tua dengan arsitektur khas kolonial Belanda. Rumah ini berada di tengah-tengah perkebunan yang sudah lama tidak terawat, dengan dedaunan liar yang menutupi sebagian besar bangunan. Orang-orang sekitar sudah sangat akrab dengan rumah itu, bukan karena keindahannya, tetapi karena cerita-cerita menyeramkan yang melingkupinya. Ya udah, langsung saja kita bahas di segmen Kamu Harus Simak. Rumah tersebut terkenal angker dan jarang ada orang yang berani mendekatinya setelah matahari terbenam. Rumah tua ini telah berdiri selama lebih dari 100 tahun. Konon, dulunya rumah ini adalah kediaman seorang pejabat Belanda dan keluarganya. Namun, pada masa penjajahan, terjadi pembantaian yang mengerikan di sana. Keluarga pejabat tersebut dibunuh secara kejam dan sejak saat itu, rumah ini dikenal sebagai tempat yang terkutuk. Warga sekitar sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti suara tangisan dan jeritan dari dalam rumah. Padahal, rumah itu sudah lama kosong. Suara langkah di tengah malam. Arman, yaitu seorang pemuda yang sedang melakukan penelitian tentang sejarah kolonial di Bukit Tinggi, tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang rumah tua ini. Bersama dua temannya, yaitu Rico dan Dina, ia memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut dan mencari tahu apakah cerita-cerita mistis itu benar adanya. Ketiganya berangkat di sore hari, berencana untuk tinggal di rumah itu selama semalam. Begitu tiba, suasana mencekam langsung menyergap mereka. Rumah tua itu tampak lebih besar dan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Jendela-jendela besar dengan kaca yang pecah, pintu kayu yang sudah lapuk, dan dinding-dinding berlumut menambah suasana menyeramkan. Dengan perasaan was-was, mereka membuka pintu yang berderit keras dan memasuki rumah itu. Di dalam rumah, suasana terasa lebih dingin. Ruangan itu berbau lembab, seakan-akan tidak ada udara segar yang pernah masuk ke sana selama bertahun-tahun. Rico memasang beberapa lampu senter di sudut-sudut ruangan, sementara Arman mengambil beberapa foto untuk dokumentasi penelitiannya. Awalnya, tidak ada kejadian yang aneh. Mereka bertiga menghabiskan waktu dengan melihat-lihat ruangan dan mencatat hal-hal menarik tentang arsitektur rumah itu. Namun, ketika malam semakin larut, perasaan aneh mulai muncul. Dina yang sejak awal merasa tidak nyaman, merasakan seperti ada yang mengawasinya. Sekitar pukul 2 dini hari, saat ketiganya tengah berbicara di ruang tengah, mereka mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Mereka saling memandang, bertanya-tanya siapa yang mungkin berada di atas, padahal mereka bertiga tidak ada yang naik ke sana. Arman memberanikan diri untuk memeriksa, diikuti oleh Rico dan Dina. Namun, ketika mereka sampai di lantai atas, tidak ada siapapun di sana. Hanya ada ruangan-ruangan kosong yang gelap dan menyeramkan. Bayangan misterius di jendela. Meskipun merasakan hal yang tidak menyenangkan, ketiganya tetap memutuskan untuk kembali ke rumah itu di malam berikutnya, bertekad untuk menyelesaikan penelitian. Kali ini, Arman membawa peralatan tambahan termasuk kamera video untuk merekam kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Malam kedua terasa lebih mencekam. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dan berat. Sambil berbincang di ruang tengah, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Di jendela yang menghadap ke halaman depan, mereka melihat bayangan seorang wanita berdiri. Wajahnya samar, tertutupi oleh bayangan. Tetapi, mereka bisa merasakan tatapan tajam dari mata bayangan itu. Dina pun menjerit kecil, dan ketika mereka mencoba mendekati jendela, bayangan itu menghilang begitu saja. Ketiganya mulai merasa bahwa ada kekuatan gaib di dalam rumah ini, yang tidak ingin mereka berada di sana. Namun, Arman tetap bersikeras melanjutkan, meskipun Dina sudah merasa sangat ketakutan dan ingin pulang. Rico pun mencoba menghibur Dina dan meyakinkannya bahwa semua ini mungkin hanya ilusi atau perasaan takut semata. Namun, tak lama setelah itu, terdengar suara jeritan panjang dari lantai atas, disusul dengan suara benda jatuh. Jeritan itu terdengar sangat menyakitkan, seperti seseorang yang mengalami penderitaan luar biasa. Dengan hati-hati, mereka naik kembali ke lantai atas dan menemukan sebuah lukisan besar yang jatuh dari dinding, memperlihatkan wajah seorang wanita dengan ekspresi sedih yang dalam. Penampakan sang penghuni rumah. Pada malam ketiga, meskipun rasa takut menyelimuti mereka,
ketiganya memutuskan untuk mengakhiri penelitian dengan satu malam terakhir di rumah itu. Mereka bersiap dengan segala kemungkinan, dan kali ini Arman membawa kertas-kertas catatan serta kamera yang terus ia hidupkan sepanjang waktu. Mereka ingin mengetahui lebih lanjut tentang kejadian-kejadian aneh di rumah itu. Sekitar tengah malam, mereka mendengar pintu-pintu berderit terbuka sendiri, seolah-olah ada yang membukanya dari luar. Dina yang ketakutan segera meraih tangan Arman, sementara Riko berusaha menenangkan dirinya dengan membaca doa di dalam hati. Tiba-tiba, mereka merasakan kehadiran sosok lain di rumah itu. Sosok itu muncul dengan wujud samar, yaitu seorang wanita berambut panjang dengan wajah pucat, tubuhnya tampak transparan, namun jelas terlihat mengenakan gaun putih yang panjang. Wajahnya menampilkan ekspresi kesedihan yang mendalam. Matanya menatap lurus ke arah mereka dengan tatapan pilu yang seakan menyiratkan cerita masa lalu yang kelam. Dina pun menjerit dan segera bersembunyi di belakang Arman. Sementara Riko mencoba memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa? Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari kami?" Namun, sosok wanita itu hanya diam, memandang mereka tanpa suara. Perlahan-lahan, sosok itu menghilang begitu saja, menyisakan keheningan yang lebih mencekam, meninggalkan rumah yang penuh misteri. Setelah kejadian malam ketiga itu, mereka bertiga memutuskan untuk meninggalkan rumah tua tersebut. Dina dan Riko tidak lagi berani untuk kembali, sementara Arman merasa bahwa penelitiannya sudah cukup. Mereka kembali ke kehidupan sehari-hari mereka di kota. Tetapi bayang-bayang rumah tua itu tetap menghantui pikiran mereka, terutama Dina yang sering bermimpi buruk tentang wanita yang mereka lihat di rumah tersebut. Arman pun mencoba mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah itu, dan ia menemukan bahwa wanita yang menghantui rumah tersebut adalah istri dari pejabat Belanda yang tinggal di sana. Menurut cerita, sang istri meninggal dengan cara yang tragis setelah mengalami penyiksaan dan penganiayaan dari suaminya sendiri. Hingga kini arwahnya diyakini masih menghantui rumah tersebut, mencari kedamaian yang tidak pernah ia dapatkan semasa hidupnya. Kisah tentang rumah tua di Bukit Tinggi itu terus menyebar, membuat banyak orang penasaran tetapi juga merasa ngeri. Warga sekitar masih menghindari rumah itu setelah matahari terbenam, karena percaya bahwa arwah sang wanita masih bergentayangan di sana, menangisi takdirnya yang malang. Rumah itu kini menjadi saksi bisu dari sejarah kelam dan tetap berdiri dengan misterinya yang belum terpecahkan. Jadi, gimana menurut pendapat kalian tentang kisah horor rumah tua di Bukit Tinggi ini? Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Terima kasih.